Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fina rasulahu wa ja'alahu wasatan khairu hatta yakunu yawmal qiyamati syuhada'an 'ala sa'il ummah. Sallallahu ta'ala 'ala nabi Ahmad Sayyidina Muhammadin wa sayyam wa masti wa auda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Mukarram, para alim, para ulama, para siswi yang kami muliakan, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masa sekarang masih memberi beberapa limpah rahmat nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat menjumpai dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan sekaligus pesantren Ramadan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu apa. Sholawat serta salam kami aturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW dengan undian kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallam. Dengan sholawat tersebut mudah-mudahan kita semua besok yaumil qiyamah termasuk orang yang mendapat syafa'atul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya di hadapan anak-anak semua pelajaran daring ini pesantren Ramadan, Pak Khotib akan menerangkan babul ilmi seperti al ilmu fardun fardullah ala kulli mukallafin dzakarin wa unsa liyakunu kullun minhuma ala basiratin fima amarallahu ta'ala bihi wa annahu asasul a'mali wa aslan. Maqala nabiyyu wa'lamu annal ilma asmala filiyatin yadajalla bimal alim wa akbaru maknan yarfa'illahu yartafi'u bihil munhatu fi kulli zamanin wa makanin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'd. Pak Khotib hanya menerangkan itu saja. Ini anak minta tak terangkan 5 menit bisa, tak terangkan 10 menit bisa, setengah jam bisa, 1 jam bisa. Kira-kira anak yang minta yang mana? Setengah jam saja? Ya, tak kabulkan. Ilmu adalah sebaik-baiknya pakaian atau penganggu bagi seorang manusia. Sehingga dengan ilmu manusia bisa beda dengan yang lain. Coba sekarang dibandingkan antara malaikat, terus manusia dan hewan, ini yang paling utama adalah manusia. Ada sebab ilmunya. Seperti contoh, malaikat dengan manusia, ini kira-kira pintar malaikat atau pintar manusia? Pintar manusia. Kalau malaikat tahunya hanya untuk itu saja. Seperti contoh malaikat yang bagian mungkar nakir hanya mengurusi masalah alam barzah saja. Sebegitu juga dengan malaikat mata jalan. Tetapi kalau manusia bisa, serba bisa. Ilmu fikih bisa, ilmu tauhid bisa, ilmu apa-apa juga bisa semua. Makanya manusia dimulakan sebab ilmu. Seperti tadi yang saya bacakan, firman
firman Allah, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Begitu juga dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu menerangkan, ta'allamu al-ilma fa inna ta'allamahu hasanatun wa talabuhu ibadatun wa mudzakaratuhu tasbihun wa basu andu jihadun wa badluhu qurbatun wa ta'limu liman la ya'lamuhu shadaqatun. Ini dari Mu'adz bin Jabal, ta'allamu al-ilma, ta'allamu belajar sapa sira al-ilma ing ilmu, fa inna ta'allamahu hasanatun, sebab mencari ilmu hukumnya sunnah. Ana sing sunah, ana sing wajib. Dasar utamanya wajib, tolabul ilmi fardhotun. Wa tolabuhu ibadatun, mencari ilmu dianggap ibadah. Wa mudzakaratuhu tasbihun, seperti anak mengadakan basul masail, musyawarah, membahas masalah ilmu, ini paling dianggap sebagai tasbih. Wal bahsu anhu jihadun, membahas ilmu, seperti ada basul masail, ini dianggap jihad. Wa badluhu qoribatun, menyerahkan ilmu kepada orang lain. Contoh, ada orang tanya itu dijawab, itu dianggap korban. Sebab apa? Kini kita mengorbankan ilmu, diberikan kepada orang lain, dan ilmu ini dikorbankan atau ilmu ini disedekahkan, tidak akan habis. Orang aku mau pulang kue, marentek ilmuku gopek kue kabeh, enggak ada. Malah sebaliknya, ilmu itu kalau diulang-ulang akan tambah mengenal atau tambah hafal di dalam hati. Wa ta'allamahu liman la ya'lamuhu shadaqatun, memberi pengertian atau mengajari orang yang tidak mempunyai ilmu, orang yang tahu, ini dianggap sedekah. Telah ada lagi, wa fi hadisi Abi Dzar radhiyallahu anhu, huduru majlisi alimin afdalu min sholati alfi raka'atin wa iyadatu alfa maridin wa suhudu alfi janazatin. Faqila ya Rasulullah, wa man qara'al Qur'an faqala sallallahu alaihi wasallam wa hal yanfa'ul Qur'an illa bil ilm. Dari hadis dari Abi Dzar menerangkan, yang diriwayatkan oleh Abi Dzar dari Nabi, huduru majlisi alimin afdalu min sholati alfi raka'atin, menghadiri tempat-tempat ilmu itu pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Aku durung yakin kowe kok kuat sholat semalam kok 1000 rakaat. Heran gak? Coba sekarang anak-anak ini sing mbok anggap sholat yang paling banyak itu sholat apa? Sholat tarawih. Tarawih itu pirang rakaat? 20, witirnya 3. Ngono kadang-kadang orang genep kok heran. Orang genep. Ini menghadiri seperti contoh anak-anak dari rumah ke sini menghadiri ilmu, tempat-tempat ilmu seperti ini, pahalanya sama dengan sholat sunat 1000 rakaat. 1000 rakaat itu berapa ya? 500 salam. Ya kamu ya Kak, ya Pak Hatip tahu, ini kan sholat sing tak anggap dawa munggo kowe, iki sholat tarawih. Ngono kadang-kadang sing imame rada sepuh, ya. Rek macane surat alun-alun, ya. Ngaleh gak surat kowe lu cepet kan.
Coba sekarang kamu ketika sholat tarawih mulai qobliyah Isya, terus ba'diyah Isya, terus tarawih itu kira-kira anak-anak yang kamu ingat berapa jam itu? Wes umum setengah jam. Era qobliyah Isya, terus sholat Isya, ba'diyah Isya, terus sholat tarawih dan witir. Rata-rata pakai normal itu setengah jam. Ngono bare langsung sikile sing bejuju, ono sing ditekuk sikile dan seterusnya. Engko ape salat 1000 rakaat. Hatib itu pernah mendapat ijazah kon sholat sunat 1000 rakaat dalam waktu 1 malam. Tapi nyatanya bagaimana? Baru 600 rakaat berarti berapa? 300 halaman. Terus lepo kamu. Orang tak terus ora kuat. Pada kalau lihatin Pak Hatib tanya lagi, dan dia dengan nanti ngelakoni, niku dia ngelakoni pun berapa jam? Orang sak takon jam nah. Akhirnya ngelakoni mulai ba'diyah sholat Isya langsung tak lakoni masuk subuh lagi bar. Terus sholat orang karena kesalahan lagi kudu ambek ngadeg, ketika ngadeg ya ngadeg, rukuk ya rukuk, tidak boleh kesalahan lagi aku ambek sholat tidak boleh. Anak-anak ini kan masih ketika tarawih kan nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit kan ada kan? Tarawih itu ada yang berapa? 10 rakaat 5 salam ada kan? Ada lagi yang berapa? 20 rakaat 10 salaman. Ada lagi menerima malik berapa? 40 rakaat 20 salaman. Menerima malik. Nah orang Muhammadiyah biasanya berapa? 8. Berarti 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Terus witirnya 3. Witirnya 3 seperti itu kalau sholat maghrib tuh. Jadi sholat witir rakaat isya ono tahiyat awal, habis itu terus ngambil lagi tambah saat tahiyat akhir. Kan seperti itu berarti 4, 3. Kok kayak bal-balan ya? Bal-balan ono. Porsi ini 4, 3 ya. 4, 3, 4 ono. Dan seterusnya. Nah, anak-anak ini apa mengikuti Imam Syafi'i. Makanya gimana? Ya setengah-tengah abot ya ora, dan ya ora. Coba sekarang Pak Hatib tanya sekarang kepada anak-anak. Kamu melakukan sholat tarawih, sholat fardu, puasa Ramadan, ini menurut kamu berat apa tidak? Berat apa tidak? Jujur, nak berat ngomong berat, nak ngomong berat apa tidak? Nak cara Pak Hatib berat sekali. Pemono ora wajib, sak kok berguna kudu poso-poso, nak ora ya ora. Nak kudu sholat ya sholat, kan seperti itu. Tetapi berhubung sholat fardu ini hukumnya wajib, maka tetap menjalankan sholat pada waktunya. Hudur mengalimin afdhalu min sholati alfi rakaat. Menghadiri tempat-tempat ilmu di mana saja. Contoh kamu dari rumah ke sekolahan, gitu ya. Ini menghadiri tempat ilmu, pahalanya sama dengan sholat 1000 rakaat. Ditambah lagi wa iyadatu alfi maridin, wa iyadatu alfi marodin. Ditambah lagi pahala sama dengan menjenguk orang yang sakit, jumlahnya ada 1000. Kowe tahu tidak wong loro 1000. Wong kadang-kadang siji kan kamu loro ora mbok tiliki kok. Sedangkan meninjau atau menjenguk orang sakit, ini kan pahalanya kan besar sekali, besar sekali Pak.
ditambah 1000 pahala menjenguk orang sakit. Lah biasanya anak-anak ini ketika menjenguk wong sing sakit iki loro sing nemen apa setengah nemen apa loro ringan. Sebenarnya yang dijenguk ini yang pokoknya mutlak penyakit apa saja, walaupun tahu ucapannya penyakit gatal pun sunah ditili. Kalau biasanya kan orang anak guru kejat baru buat tili. Menurut loh cak faedah ilmu seperti ini. Ditambah lagi wasuhudu alfi janazatin, ditambah lagi sama dengan ikut takziah 1000 jenazah. Sedangkan mengikut apa mengirim jenazah satu, ini kan pahalanya kan ada beberapa kan. Satu ketika hadir di rumahnya mendapat pahala emas seberat gunung Uhud, ya kan? Nanti ketika ikut menyolati maka ditambah lagi 1 gunung Uhud emas. Nanti ketika ikut pemakaman ditambah lagi, ditambah pahala seberat 1 gunung Uhud. Berarti sama mana wong takziah mau menghadiri ke rumahnya, bareng mono kulo mengirim jenazah miring nyolati lumare masjid, sabadane ikut terus apa namanya mengikuti proses pemakamannya, ini mendapat 3 pahala sebesar 3 gunung Uhud berupa emas. Itu pahalanya ngirim jenazah. Loh, itu berlaku untuk laki-laki atau perempuan ya? Kira-kira mana? Untuk laki-laki nak itu cukup apa ya? Cukup tasnya atau takziah ke rumahnya saja, orang usah melu ngore rek makan. Faqila ya Rasulullah wa man qara'al Qur'an, takon saiki. Sahabat ada yang takon, ya Nabi Muhammad, bagaimana sekarang orang yang membaca Al-Quran? Dijawab oleh Rasulullah SAW, wa yanfa'ul Quran illa bil ilmi. Apakah bisa bermanfaat ketika orang membaca Al-Quran dengan tanpa ilmu? Kira-kira manfaatnya tahu orang? Membaca Al-Quran harus ada ilmunya, harus menggunakan apa? Tajwid. Apa namanya? Tajwid. Wa may yujawidil Qur'anu asim, wa man lam yujawidil Qur'anu asim. Orang yang membaca Al-Quran dengan tanpa tajwid hukumnya dosa. Li'annahu ya, artinya karena Allah menurun Al-Quran, begitu juga dengan tajwidnya. Iya, pahalanya orang menghadiri tempat-tempat ilmu. Makanya Pak Khotib itu kalau di rumah ya itu pengajar, kadang-kadang isi kuliah subuh. Nah, ini nanti mulai tanggal 16 sampai tanggal 21 ya, di masjid ini isi di kuliah dan habis asar Ramadan ini. Nanti isanya ngimami taraweh, isya dan taraweh. Nanti subuhnya juga mengisi kuliah subuh. Pak Khotib ngomong, jangan menggunakan corong atau speaker tinggi, sudah di bawah saja. Dengan dasar apa? Ini hadis ini, hudurul majlis ilmu, ya? Menghadiri majlis ilmu ini hukumnya banyak pahalanya. Afdhalu min sholati alfi rakaat. Orang kok malah oleh aku ora ngajimu kok teko omah ambekane delok TV. Bahwa yang keterangan penting TV ini pas lagi seru. Bisa fokus apa tidak? Tidak bisa, malah nasar tadi ini. Wah, Pak, enggak patek seneng ana wong ngaji,
liwat adut. Kamu mah datang tetap. Karena apa? Baru datang sendiri itu banyak pahalanya. Bahkan ketika rumahnya jauh, setiap langkah ini dia apa? Diberi pahala setiap langkah 10 kali lipat. Apa berapa ketika kan sampai 1000 kali lipat. Kira-kira dari ini sampai rumahmu berapa jangka kira-kira? Dihitung kalikan 1000. Itu loh pahalanya orang mencari ilmu. Terus waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allamu al-ilma wa 'allimu an-nasa. Waqala Ka'bah bin Ahbar radhiyallahu anhu law anna sawaba majlisil ulama bada an-nasu laqatalu alaihi hatta yatrukul imaratahu wa kullu di sukin saukahu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tolakul ilmi minal mahdi ilal mahdi. Dari Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu anhu lau anna saraba majlisul ulama badanna sulatatu alaihi hatta. Seumpama tempat-tempat ilmu ini kok dilihatkan pahalanya, maka semua orang saling memperjuangkan paling depan untuk ke tempat-tempat ilmu. Hatta ruku imaratan kulladhi imaratin imaratan. Seumpama orang mempunyai toko, ditinggal tokonya, ditinggal pabriknya untuk mencari ilmu. Wa kullu dusyiddu sukin saukau. Orang-orang yang berada di pasar ketika ada majelis ilmu, maka tempat pasar disebut ditinggalkan untuk mencari ilmu. Wa kullu disukin wa qala bismillah tolabul ilmi minal mahdi ilal mahdi. Mencari ilmu kan ada batasnya ya. Apa batasnya? Minal mahdi ilal mahdi. Minal mahdi apa? Mulai turun dari ayunan sampai masuk yang kuburan, yang lahat. Kan itu batasnya, ya kan? Contoh ketika orang ya baru di dunia emak cara Jawa turun dari ayunan, ada kan? Diwajak, diajari, iki namanya apa? Iki sandal, iki cerita apa? Polpen. Kan seperti itu. Itu zaman Pak Oto masih kecil. Nah saya ki ya orang. Durung iso lapo-lapo duwe HP. Setelah HP ditinggal waktu mau belanja, tinggal kerja dan sebagainya. Jadi anak kancane HP. Pak Hotep itu kalau malam Sabtu itu biasa ngisi pengajian di rumah-rumah. Jadi kalian anjang sana. Mubeng malam Sabtu ini malam Sabtu ini nak ngomai si ibu ini kok terus nak malam Senin nak ngisi di musola ada jamiah itu ada jamiah Yasin. Jadi itu nanti ada ceramahnya di situ lah. Muridnya Pak Hotep sing paling nom umurnya 55 tahun, sing paling nom. Waktu itu ngaji nih orang kayak gue kan nak guru darah lama terus alhamdulillah ibu bisa ngasuh. Nah ibu-ibu bapak-bapak orang angger brai ngomong bu kalau nih lebih saya lebih terkonjak ini brai nggih bagian cuci ratri mau warna ngomayi ini pun itu diangkat lho kalau brai kamar brai sini jelas sampai ngaji wis tua kula niki kapan iso ngaji. Kalau nak Jumat siang, setiap Jumat siang Pak Hotep mengajar ngaji. Ini apa? Murid-murid Toreka putra putri nggak banyak, ya kira-kira hanya 200 orang. Setiap Jumat, mulanya setiap mu'alimah di sini ada acara. Kok Jumat, nak pagi aku untuk undangan, insya Allah bisa datang mengikuti acara bono dan sebagainya, kan? Tetapi kalau habis Jumat Pak Hotep
bisa. Maaf ya, biasa Bapak sudah punya wadifah sendiri. Mulai Pak Fatih kamu nggak pernah lihat mana Pak Fatih kejumatan akhirnya orang acara. Karena apa? Sudah ada wadifah mulai jam 1 sampai jam 4 sore. Kadang sampai jam setengah 5. Kadang-kadang seperti itu. Pak Fatih mulai ngaji. Ada yang ngomong, ini pulau wadilona kalian butuh ini pulau. Jadi pun dah elok apa nih? Apa yang ini mbak? Apa ngaji? Lu mbak kok ngaji ya? Kawin kira dekat pulau aja ngaji orang pinter-pinter. Malah butuhnya orang gelap ngaji, baik ngaji madilona orang pinter-pinter. Orang rati ngaji sedikit, tolabul ilmi minal madilal ilalati. Mulai turun ayunan sampai masuk dalam kuburan. Sebagai contoh apa? Ketika orang ini baru dikuburkan, itu harus ditalkin aja. Talkin itu apa? Diulang. Nak cara bahasa dibocori pertanyaannya ujiannya malaikat bukan. Alam baru aja kalau dibocor. Anak-anak udah pernah lihat apa orang ketika ada orang ditalkin di atas kuburan. Contoh si Fulan, Bapak Fulan makin didengar menawi sampun dipun tinggal, makin didengar itu dipun datangi malaikat kalih, dipun malaikat bongkar nakir. Takone namung segampil, man robuka sapa pangeranmu, man nabiuka sapa nabimu, apa kitabmu, bapakmu sapa, agamamu, iku tok. Takone kan bocoran berarti seperti itu kan? Kadang-kadang Pak Fatih malah mikir, kira-kira dia kok orang Pak Kode bocori seperti itu, kira-kira dia bakal iso diabdi ya pada kok optimis sekali bocor nanti. Terus wajibu alal aba'i tarbiyatu auladihim ila madrasati li ta'allamu min shaghirihi. Wajib bagi orang tua untuk mendidik anaknya masalah ilmu, apalagi ilmu agama. Ini wajibu alal abai tarbiyatu auladihim ilal madrasati li yata'allamu min shaghirihim ma yahtajuna ilaihi minal wajibati diniyati wad dunyawiyati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Orang tua ini juga mempunyai kewajiban mendidik anak-anaknya. Sak bener kowe belajar sekolah ngaji iki kewajibane bapak ibumu sing mulang dhewe. Pak Khotib ora wajib mulang kowe, wajib mulang anak-anake Pak Khotib sendiri. Tetapi bagaimana berhubung bapak terlalu kesibukan ngurusi keluarga, ngurusi yang lain, akhirnya piye ana madrasah agar dididik no kewajibane bapak ibumu didepakno karo guru-guru madrasah contoh di mu'alimah. Aku ora mampu Pak, orang anakku ini banyak kesibukan. Ini saya titipkan kepada bapak ibu semua agar anaknya dididik dengan baik masalah ilmu agama dan masalah ilmu dunia. Jadi kewajiban orang tua. Karena apa? Tidak lagi. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Orang tua wajib mendidik akhlaknya pada anak-anak, didik akhlaknya sing apik, ya. Terus apa? Adabe sing apik, dididik sing apik. Kira-kira nek ana anak akhlaknya apik, kira-kira sing kebawa apik iki orang tuane apa? Gurune kira-kira. Halo. Ana anak buang gelem meneh. Motor itu protoli. Selebore dicopot, mobil dicopot, motor buang gelem meneh. Anak orang diadab, anaknya sopor merah aja. Wong tua ngerti apa-apa, akhirnya dikatut
kegawa alake anak. Lain nek ana sopan santun, ngajine apik karo wong sing lebih tua menghormati ya, kalau yang lebih kecil ya mempunyai belas kasihan kepada yang lebih kecil dan menolongnya. Kepada wong yang ada bewan anak sapa yaiku menika aku dan anak wedok ya tak tono anakku. Ada di kamar aku. Kadang-kadang enggak begitu juga. Orang terima bapak ibunya tak sekolahnya katut. Juga lek nanti sekolah itu. Jadi sekolah nanti apa malah katut gara-gara apa kelakuan yang wong sing ada di anak. Nah orang tua kan hanya apa ya? Mengharapkan idza mata ibnu adam qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi awalatun sholihun yang pula. Orang tua itu cuma ilmu diharapkan. Idza mata apabila anak manusia sudah meninggal, yang tinggal yang diharapkan cuma hanya 3. Shadaqatin jariyatin. Shadaqah jariyah sing gowo iku bangsa shadaqah mutlak. Mulane kadang-kadang pangonten napa tujuh dunia ini bakal digoreng mati, digoreng sama. Ada orang dunia kok buat tumpuk-tumpuk orang bawa mati, bisa dibawa mati dunia itu. Contoh bagaimana kue di duit akeh, ya orang madrasah berbantungi, aku bawa madrasah, bawa pondok pesantren, bawa masjid, kan betul kata benda. So tak unduh akhirat bakal, ya kan dibawa kan? Au ilmin yuntafa'u atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diambil manfaatnya. Contohnya bagaimana? Tadi ilmu ya, kowe marahi karo mari salat karo anak kecil iso salat. Selama anak ini masih salat, kamu dapat pensiun pahala. Yang terakhir, awaladun sholihun yakulah, yaitu anak yang salat yang mendoakan kepada orang tua. Mulane bahaya sekali kayak ana wong keluarga orang duwe anak iki bahaya bi mau sampai donga-donga wis apa. Lagi di ponakan dulurmu apik-apik kabeh ya. Kowe di pondok pesantren di pondok akeh didonga-donga karo murid-muridmu. Ya anak ra duwe ilmu, ra duwe pondok, ra duwe sedekah, ra duwe akhire piye? Tapi kalau punya anak yang soleh-solehah, maka akan mendoakan ke orang tuanya ketika sudah di alam barzah atau alam akhir. Ini sudah setengah jam ya? Lebih? Sudah, ya sudah. Nah ini untuk materi masalah ilmu saya sekian dulu. Mudah-mudahan pada kita semua, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.